Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara menggunakan LMS UM Tapsel. Yang pertama kita masuk ke menu Google Chrome, ya, Google Chrome. Nah, ini dia. Ya. Kemudian kita ketikkan LMS umtapsel.ac.id. Nah, kita klik. Setelah muncul websitenya, kita klik websitenya, akan muncul. Nah, ini dia tampilan awal dari LMS UM Tapsel. Kita klik menu masuk, ya. Nah, setelah muncul menu masuk, kita masukkan di sini username, kemudian password, baru kita klik masuk. Nah, setelah kita klik masuk, nah dia sudah mulai masuk. Nah, oke. Pertama kita jangan lupa mengklik edit mode yang ada di sebelah pojok sebelah kanan. Ya, ini dia. Udah, agar bisa kita edit nanti isi dari playlist kita ini. Kemudian selanjutnya, jangan lupa juga ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Nah, klik di profil, kemudian pilih di language, ya, pilih bahasa Indonesia. Nah, sudah berubah ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, di dashboard ini ada menu kursusku. Klik menu kursusku. Nah, setelah diklik, maka akan muncul mata kuliah yang kita bawakan. Ya, di sini saya coba akan praktekkan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ya, klik mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ini tampilan yang sebelumnya yang sudah diisi ya nanti. Nah, ini di pertemuan kelima ini sudah terisi pertemuan kelima kemarin. Nah, ini kita coba untuk memasukkan materi perkuliahan ke pertemuan. Ini kita klik di topik 2, kita klik di gambar pensil untuk merubah judulnya ya, untuk lebih mudah kita ingat. Karena di atas adalah pertemuan kelima, maka berikutnya kita buat pertemuan ke-6 ya. Enter, sudah diketik di enter agar berganti ya, udah sudah berganti. Selanjutnya untuk menambahkan menu yang ada di dalam pertemuan ke-6 ini, kita klik di menu tambah ini, tambahkan aktivitas atau sumber. Ya. Kita klik ya, sudah muncul. Nah, yang pertama kita klik berkas. Ya, menambahkan berkas baru di pertemuan ini. Jadi untuk di berkas ini yang kita masukkan adalah dia materi dari perkuliahan yang akan kita sampaikan. Nah, misalnya di dalam perkuliahan ini nanti materi yang akan kita sampaikan di sini misalnya adalah aliran aliran hukum ya. Ketikkan aja aliran hukum, kemudian deskripsinya, nah, masukkan aja deskripsinya. Misalnya materi perkuliahan ini tentang aliran aliran hukum yang ada di dunia. Ini misalnya ya. Nah, ini jangan lupa tulis di sini tampilkan diskusi di halaman kursus. Nah, nanti langsung bisa ditampilkan. Kemudian untuk berkasnya atau filenya, baik dia dalam bentuk PDF, PPT, Word, atau misalnya dalam bentuk video, ini bisa diunggah di sini ya. Bisa diunggah di sini, unggah berkas ya, pilih klik choose file ya. Di choose file misalnya kita pilih berkas yang mau ini dia. Ini kita klik misalnya ya aliran hukum, unggah berkas ya. Kita klik unggah berkas ini. Ya, berkasnya sudah masuk ya. Nah, kalau berkasnya sudah masuk,
Nah, ini di pengaturan modul, coba kita lihat, tampilkan pada halaman kursus, ya benar, pembatasan akses. Nah, ini pembatasan akses ini bisa kita buat apabila misalnya kita mau membatasi kapan materi ini bisa dilihat mahasiswa atau kapan sampai kapan materi ini tersedia di sini bisa dilihat oleh mahasiswa, ya. Tapi kalau memang tidak perlu, misalnya begitu kita selesaikan berkas ini bisa langsung dilihat mahasiswa, itu tidak masalah, tidak perlu buat pembatasan. Tapi kalau kita mau membuat pembatasan, misalnya seperti sekarang kita buat, ya, kita coba ya tambahkan pembatasan, nah, kita klik di tanggal. Kenapa di sini ada cegah akses hingga atau dari tanggal dan waktu tertentu. Nah, sehingga nanti dia berfungsi untuk mencegah bisa dilihat, ya misalnya tanggal. Mulai dari mana? Tanggal ini dari tanggal misalnya kita nanti masuk di hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 11. Ini tanggal 11 November 2023. Mulai kapan bisa dilihat mahasiswa? Nah, tergantung kita kalau kita buat mulai dari sesuai jadwal perkuliahan kita. Misalnya saya ini di jam misalnya saya di jam 13.50, ya. Sampai kapan mahasiswa bisa melihat materi ini misalnya? Ditambahkan lagi pembatasan, ya. Klik lagi tanggal. Nah, ini di sini diganti, jangan dari. Dia sampai tanggal berapa? Misalnya untuk materi ini sudah harus dibaca oleh mahasiswa tanggal hari itu juga. Bisa kita buat tanggal 11. Jam berapa terakhir? Nah, oke, bisa kita buat sampai misalnya sampai jam 18 dan jam 6. Lewat dari jam 6 mahasiswa tidak bisa lagi melihat materi yang kita masukkan di dalam materi perkuliahan ini, ya. Kemudian penyelesaian aktivitas, siswa dapat menandai selesai aktivitas secara manual. Jadi nanti siswa-siswa ini bisa menandai kalau mereka itu sudah selesai membaca materi perkuliahan kita atau melihat materi perkuliahan kita, ya. Nah, kemudian ini jangan lupa kirim pemberitahuan perubahan konten nanti agar mahasiswa mengetahui adanya perubahan konten, ya. Simpan dan kembali ke kursus. Oke, silakan disimpan. Baik, udah muncul ya di sini. Ini berkasnya ini judulnya langsung muncul ada kan. Kemudian deskripsi yang tadi apanya itu sudah ada, ya. Nah, kemudian ini terkait dengan penyerahan materi atau berkas, ya. Selanjutnya kita tambah lagi, ya, tambahkan aktivitas atau sumber. Jadi diharapkan kepada masing-masing dosen setiap memberikan materi perkuliahan itu sebaiknya juga menyertakan dengan tugas agar ada feedback dari mahasiswa sehingga mereka tidak hanya membaca materi atau menonton materi kita tapi juga mereka mengerjakannya. Oke, misalnya di sini kita tambah lagi, kita klik ya, kita tambah penugasan. Ini kita tugaskan. Misalnya nama penugasan, misalnya kita buat di sini rangkuman. Rangkuman, kemudian deskripsinya silah, ya. Nah, ini deskripsinya adalah mahasiswa misalnya membuat rangkuman tentang materi dari kita, ya. Udah itu, apa instruksinya? Nah, instruksinya misalnya silahkan catat, silahkan catat
materi kita di buku catatan, kemudian foto dan kirimkan dalam bentuk file PDF. Ya, kapan mulai dia tersedia? Ini mulai dia tersedia, dia ketersediaan kita aktifkan. Misalnya dia mulai kita masuk tanggal 11 November 2023, jam berapa? Di jam 13.50, ya. Kemudian jatuh tempo tanggal berapa? Nah, jatuh tempo tanggal kita kasih waktu kepada mahasiswa itu misalnya untuk mengerjakan tugas ini karena kita tahu mereka itu ada aktivitas lain, mana tahu ya, ya kita longgarkan sedikit. Misalnya kalau tanggal 11 itu hari Sabtu, kalau misalnya seperti saya kasih kesempatan sampai tanggal 13 ya. Ini tergantung kita masing-masing ya. Tanggal 13 misalnya jamnya tetap jam 13.50 ya. Jadi batasnya itu sampai jam 13.50 pada tanggal 13 ya. Nah, kemudian yang ini ndak usah lagi tanggal batas akhir karena sudah kita buat di sini ya. Nah, ini ingatkan saya, mana tahu kita lupa untuk menilainya, maka kapan kita terakhir? Ya udah buatkan aja di sini tanggal 14 terakhir kita paling lama ya lakukan penilaian. Nah, sehingga nanti apabila belum kita nilai nanti di tanggal 14 itu akan muncul notifikasi kepada kita untuk melakukan penilaian ya. Tipe pengajuan. Nah, ini bisa pengajuan berkas ya, dia dalam bentuk pengajuan berkas ya. Sehingga mahasiswa ini nanti wajib mengajukan berkasnya ya, entah dia dalam bentuk PDF apa, foto dan segala macam ya. Jadi tipe berkas yang diterima ini untuk menghindari terjadinya kesalahan, kita klik aja di sini ya. Kita pilih semua jenis berkas. Oke, simpan perubahan ya. Udah ini lewati saja. Jenis umpan balik. Oh iya masih ada komentar. Ya, kita klik aja komentar sehingga nanti setiap jawaban yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa itu nanti akan kita berikan komentar terkait dengan jawaban apakah sudah sesuai atau belum ya setelah pengiriman ya. Kemudian penyelesaian aktivitas. Bila siswa dapat menandai selesai aktivitas secara manual. Oke, kita ini diharapkan selesai, tidak usah karena sudah kita batasi di atas. Kemudian selanjutnya kirim pemberitahuan perubahan konten, silakan diklik. Misalnya kalau mau agar mahasiswa mengetahui perubahannya, boleh diklik ya. Ini kita klik ya, simpan dan kembali ke kursus. Sudah selesai ya, kita simpan dan kembali ke kursus. Ya. Setelah itu, nah berarti di sini sudah ada materi, sudah ada penugasan. Selanjutnya kita jangan lupa untuk membuat absen ya. Kita klik tambahkan aktivitas atau sumber ya. Sudah diklik, nah ini muncul kehadiran. Nah, ini dia absensi ya. Deskripsi ya. Silahkan isi absen apabila sudah mengerjakan mengerjakan maaf apabila sudah membaca materi dan mengerjakan tugas ya. Nilai ini ada nilai di sini ya.
Kita buat aja nilai 100 ya. Kita buat saja nilai 100, kemudian pengaturan modul. Ini tidak usah, pembatasan akses. Tidak usah. Penyelesaian aktivitas. Nah, ini penyelesaian aktivitas. Ini kita kosongkan saja ya. Nanti kita apa di apa? Di pembatasan ya. Oke, kirim pemberitahuan perubahan konten, simpan dan kembali ke kursus. Oke. Nah, setelah belum ini belum selesai di absen. Ya, belum selesai dia prosesnya. Nah, setelah muncul ini, kehadiran ini, selanjutnya kita klik lagi kehadiran ini, ya. Nah, ini dia attendance of course, ya. Nah, di sini absennya masih kosong, belum ada sesinya. Harusnya ada di sini ya. Jadi bagaimana agar ada muncul? Nah, agar dia muncul, maka di sini kita klik tambahkan sesi. Ya, udah tambahkan sesi. Nah, ini tanggalnya, tanggal 11, ya. Waktunya jam berapa? Absen ini dimulai. Nah, kita buatlah absen ini bisa anggaplah mereka itu mengerjakannya itu setelah satu jam setelah materi yang pertama. Kalau memang mulai dari awal sesuai dengan jadwal kuliah juga bisa, tapi setelah itu juga bisa ya. Kalau saya misalnya absen baru bisa dibuka itu misalnya secara logikanya paling cepat lah 50 menit atau 30 menit ya setelah. Nah, jadi di sini saya buat misalnya jam 12.10 ya waktunya ya. Nah, sampai jam berapa mereka bisa mengabsen? Karena absen itu adalah seharian ya. Pada jadwal itu juga ya udah kita buat sajalah misalnya kita kasih toleransi mereka kita anggap sampai jam 16.00 ya. Skripsi jangan lupa klik jangan lupa isi absen ya. Ini dia isinya, kemudian perekaman siswa. Nah, siswa, izinkan siswa untuk merekam kehadiran mereka sendiri. Ini harus dicentang agar bisa mahasiswa itu bisa mengklik sendiri kehadirannya. Kalau tidak kita klik, kita centang nanti, maka kita ya manual, secara manual ya mengisi kehadiran mereka. Oke. Nah, setelah itu baru kita klik tambahkan. Nah, kalau sudah diklik tambahkan, nah maka ini dia muncul absen tanggal 11 ya. Nah, kalau mau melihat nanti itu bisa kita lihat, kita klik nah ini tanda play-nya ini. Nah, maka nanti di sini akan muncul ya presensinya ya. Daftar kehadiran mahasiswanya itu hadir, tidak hadir, izin, sakit, apa ya. Sudah ini. Kalau misalnya ini kan ada hadir berapa, terlambat berapa, izin berapa, sakit apa dan seterusnya ya. Nah, nanti dimunculkannya ini. Ya. Baik, kita kembali kursus ya. Jadi inilah dia kira-kira yang perlu kita masukkan dalam satu pertemuan. Ada berkas, kemudian ada penugasan dan ada kehadiran. Demikian saja kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.